Halo semuanya. Wah, em, kali ini kita pilih kartu ya. Kita pick a card lagi, pick a pile, pilih tumpukan kartu ya. Tapi ini pembacaannya general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. So, ambil yang bermanfaat aja ya buat kamu. Kayak gitu, oke? Energinya bisa vice versa juga, bisa terbolak-balik, bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa juga energi kamu sendiri, kayak gitu ya. Kalau mau energi personal, pembacaan tarot untuk keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di keterangan video ini, di deskripsi video ini, oke? Baiklah, di video kali ini yang aku bikin judulnya ya, temanya untuk pilih kartu, isi hati dia ke kamu saat ini gitu ya. Kita bakalan clarify apa isi hati dia ke kamu sekarang gitu ya, saat ini. Videonya timeless ya, energinya bisa maju mundur, bisa juga beberapa waktu ini. Nanti aku kasih 3 pilihan, kamu pilih salah satu atau beberapa, pilih sesuai kata hati, sesuai intuisi. Tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu, karena ini energi banyak orang, jadi bisa ngacak, bisa random. Energi kamu bisa aja ada di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih ya. Oke, langsung aja. Oke, ini pilihan pertama ya. Kelihatan nggak? Oke. Pilihan 2 ini. Pilihan 3 ini. Oke. Silakan dipilih. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Oke. Number 1, number 2, number 3. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya kak ya. Tapi yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja, oke? Ya, aku simpan yang ini. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Ini tumpukannya. Pilihan pertama. Oke. Ada Knight of Swords. Oke, ada Ten of Wands. Ada Ace of Wands. Ada Queen of Cups. Eight of Coins. Okay. King of Cups. Nine of Swords. Dan Four of Coins. Oke. Ya, ini kartu-kartunya. Terus ini ada kartu Kitchen. Beauty and the Beast. Artemis of the Forest. Okay, the unending sadness of looking back. Okay, Little Red Riding Hood. Dan satu lagi ada The Delicate Fairy and Her Fears. Okay, rempong ya. Ya, ini. Jadi kita lihat dulu energinya ya. Aku lihat di sini tuh ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi ini tuh lengkap ya. Yang aku lihat zodiaknya lengkap. So kita lihat dulu orangnya. Orang yang dealing sama kamu ini yang mau nyampein isi hatinya sama kamu. Oke. Jadi ini orangnya
Menurut aku dia sebenarnya penyayang ya, dia sayang sama kamu. Cuma hidupnya itu punya banyak beban ya. Banyak beban itu bisa dalam arti banyak tuntutan. Bisa tuntutan dari keluarga, tuntutan hidup, tuntutan lingkungan, teman, atau memang karena kalian punya banyak perbedaan ya. Jadi kalian itu beda tradisi, beda tuntutan hidup begitu. Aku ngerasa ini orang yang bisa dibilang dia sangat fokus terhadap goalsnya ya, atau tujuan hidupnya, terutama tentang materi. Jadi dia tuh orangnya ya sangat fokus lah kalau tentang uang atau tentang cita-cita, tentang impian. Mungkin ada beda finansial juga sama kamu ya. Jadi kalau dia belum mapan, dia pengen mapan seperti kamu. Atau kalau kamu lebih dari dia tuh insecure, dia minder banget sama kamu gitu. Tapi dibalik keminderannya dia atau insecurity-nya dia itu sebenarnya rada-rada malu ya. Jadi kayak ya terkadang emosi atau tiba-tiba berubah sikap kalau ngelihat kamu tuh lebih dari dia, atau ya kalau kamu sama yang lain, misalnya sama temen doang ya, dia cenderung jealous, dia cenderung cemburuan begitu. Kalau hubungan kalian gak jelas juga ya dia merasa cemburu lah gitu kalau kamu deket sama yang lain, meskipun kamu tuh belum tentu ya ada apa-apa sama yang lain, seperti itu. Dan beberapa ini memang orangnya keras ya, bisa keras dengan ucapannya atau dengan tindakannya gitu. Jadi kalau sama dia bisa aja kamu adu argumen, beda-beda pendapat gitu, atau ya bisa cekcok dengan kata-kata, bisa juga berkonflik tapi konflik batin begitu. Jadi kalau konflik batin itu ya konfliknya dalam diam gitu. Bisa nggak bicara, bisa nggak ketemu, tapi sebenarnya saling berkonflik. Entah kamu yang sakit hati atau dia, ya konfliknya itu diam-diaman gitu. Dan aku rasa dia cukup sensitif atau dia sensi ya. Kalau dia orangnya nggak banyak ngomong, dia sensi dalam diam, dia sensitif dalam diam gitu. Tapi kalau dia orangnya keras gitu ngomongnya, ya dia sensi gitu langsung ngamuk atau apa, atau ya dia main blokir aja, dia main hapus akun aja. Nah dia batasi komunikasi sama kamu seperti itu ya. Terus sekarang kita lihat isi hati dia ke kamu ya. Di sini ada kata I will show you whom to trust. Jadi itu tuh kayak maksudnya dia kayak pengen menunjukkan ke kamu kepada siapa seharusnya kamu percaya, kayak gitu. Mungkin ya kamu punya trust issue sama dia, kamu merasa dia tuh nggak bisa dipercaya, kamu merasa dia itu orang yang sangat tertutup, atau dia orangnya misterius. Mungkin kamu sulit menebak dia nggak terbuka sama kamu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak mudah percaya sama dia. Terkadang kamu berpikir apa dia sama yang lain, atau dia ada orang lain. Nah seperti itu, kamu merasa nggak kamu mungkin yang dia cintai begitu. Tapi sebenarnya dia tuh mau bilang kalau isi hatinya itu pengen menunjukkan kamu harusnya percaya sama dia, kayak gitu. Karena dia tuh orangnya nggak mudah untuk terbuka sebenarnya gitu ya. Dia tuh terkadang nggak mau terbuka begitu ya, memang karena insecurity. Mungkin kamu lebih dari dia, jadi dia nggak mudah cerita apapun ke kamu
kayak gitu. Tapi karena dia sayang sama kamu, dia merasa ya kamu perlu untuk percaya sama dia. Ketika nanti suatu saat dia bisa membuktikan semuanya, ya di saat itulah kamu tahu kalau sebenarnya dalam hatinya itu fightingnya buat kamu gitu ya, perjuangannya pengennya buat kamu kayak gitu. Cuma saat ini ya situasinya atau keadaan dia belum mendukung untuk menunjukkan ke kamu tentang dia yang sebenarnya kayak gitu. Terus di sini ada you need some space in a relationship ya. Jadi itu maksudnya ya, dia bilang kita tuh sekarang mungkin butuh ruang waktu untuk jaga jarak ya. Dianya butuh ruang, butuh waktu untuk sendiri mungkin. Dia merasa ingin fokus sama masalahnya dulu, problemnya dulu, goalsnya dulu, cita-citanya mungkin atau impiannya, atau banyak konflik yang memang harus dia selesaikan. Jadi dia merasa ya, kasihlah space buat dia untuk menyelesaikan semuanya. Dan meskipun kalian berjarak dalam relationship ini atau dalam koneksi ini, ya sebenarnya kamu masih ada di hatinya gitu. Lalu ini ada now you are independent and free. Jadi ya dia bilang kamu tuh bebas, kamu tuh independen ya. Kamu gak perlu takut untuk melangkah kemanapun, karena dia gak mau kamu merasa terikat dengan dia. Jadi dia tuh ngerasa mungkin memang jalan kalian masing-masing dulu. Dia fokus sama urusannya, dia juga mau kamu fokus sama urusan kamu gitu. Di saat kalian berjarak, ya saat itu kalian bisa fokus menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Dan dia tuh pengen kamu jangan terikat sama dia, karena dia juga ingin kamu menyelesaikan konflik di hidup kamu kayak gitu. Terus ini ada endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Jadi ini tentang sebuah penyesalan juga ya, karena menurut aku kenapa dia menyesal? Dia pikir dia bisa melewati semuanya tanpa kamu. Dia pikir dia bisa menjalani semuanya sendiri tanpa kamu. Tapi sejujurnya dia nggak sanggup, dia nggak mampu. Makanya ada beberapa dari kalian dealing dengan orang yang sekarang bukannya hidupnya makin baik, tapi hidupnya malah makin buruk. Entah di mana dia sekarang, dia jalani apa sekarang. Nah, aku rasa dia meratapi semuanya dengan kesedihan. Dan dia tuh kayak pengen mengulang atau memutar waktu dan gak membiarkan kamu pergi ya. Gak membiarkan perpisahan terjadi. Jadi kalau kalian udah berpisah, dia tuh sebenarnya gak rela kehilangan kamu. Ya dia merasa fine-fine aja tanpa kamu melewati semuanya, tapi ternyata gak bisa. Malah dia selalu ingat sama kamu dan hidupnya penuh dengan kesedihan kayak gitu. Ya mungkin kemarin-kemarin itu dia mudah mengambil keputusan. Dia merasa dengan tidak komunikasi dengan kamu, dengan tidak bertemu sama kamu tuh ya segalanya bisa lebih baik. Mungkin dia merasa dengan kehadiran kamu hidupnya makin ribet pada saat itu, tapi ternyata gak ada kamu makin ribet. Gitu maksudnya ya kak. Dan ini I'm not a victim ya. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang selama ini punya mentality victim atau playing victim. Jadi dia merasa sebagai korban, dia merasa dialah yang harus paling dimaklumi. Ya ternyata sekarang dia berkata I'm not a victim. Dia merasa ya aku bukan korban sebenarnya, ternyata kamu korbannya. Nah kayak gitu, karena dia sadari kalau dia udah menyakiti kamu sebenarnya dengan tidak bicara, tidak bertemu kayak gitu ya. Ini lagi ada kata-kata change is natural, good, and yes, it can hurt. Jadi ini tentang perubahan ya. Perubahan yang terjadi secara alami itu baik.
Tapi ya ini menyakitkan sebenarnya buat kamu ya, dan dia juga gitu, di fase yang berbeda kalau aku lihat. Jadi di awal nih, misalnya dia batasi komunikasi, kamu yang terluka banget. Tapi sekarang malah dia yang terluka banget karena dia sudah merasakan kalau nggak ada kehadiran kamu tuh ternyata membuat hidupnya semakin ambiar kayak gitu. Oke. Kita lihat caranya lagi ya. Ini ada kartu Ace of Wands, Death, the Star, Four of Swords, Five of Swords, dan Chariot. Oke, energi yang kuat di sini Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer. Oke. Jadi ya, di awal dia yang bersemangat banget nggak mau ketemu kamu. Di awal dia yang bersemangat banget nggak mau komunikasi, dia ngeblok atau dia hapus akunnya. Dia semangat banget, dia merasa fine aja ya. Kayaknya kalau lo nggak ada, gue bisa kejar ini itu, gue bisa dapet ini itu, nah kayak gitu. Tapi ternyata ya malah kamu yang mendapatkan impian kamu yang dapat berkah atau anugerah ya. Jadi kamu yang dikecewakan itu, kamu malahan yang dapat berkah dari Tuhan gitu ya. Sedangkan dia stuck, dia merasa ya nggak ada kamu kok. Ya jangankan buat ngejar impian, buat ngejar ini itu, mau gerak aja gue mager gitu. Yang dia rasa ya, dia mager banget gitu, dia males gerak ngapa-ngapain, dia sering banget gak semangat menjalani apapun. Jadi ya tindakan dia selama ini sia-sia. Kalau dia merasa bisa tanpa kamu, ternyata enggak. So dia tuh pengen bergerak ke kamu. Bisa aja memang ingin buka komunikasi atau ya pengen menghampiri kamu, seperti itu. Oke. Dan ini tuh ada angka yang mungkin relate ya dengan kalian. Ini ada 10, ada 8, ada 9, 4, ada 2, ada 13, ada 8, ada 17, ada 32, ada 36, ada 5, ada 3, ada 7, ada 24, kayak gitu ya. Oke. Jadi aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2, yang tumpukan kartunya ini ya. Oke, ini ada kartu Four of Swords. Oke. Lalu ada Five of Wands, ada Justice, ada Knight of Wands, ada Queen of Wands, oke, ada The Sun, ya. Kemudian ada The Star, dan ada Princess of Coins. Oke, ya. Jadi ini energi yang kuat Libra, Leo, sama Aquarius. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Sagittarius, Gemini ya. Oke, itu dia, bisa energi aja. So yang mau nyampein isi hati ke kamu,
Isi pesannya ini, aku taruh dulu ya. Little brother, little sister. Okay, ada a beautiful little worm. You are unlike anyone else. A time to say goodbye. Wah. Dragonling Garden. Dan Quetzalcoatl, the priestess of time. Oke, ya. Jadi ini orangnya, dia tuh apa ya, kayak bocah gitu ya. Atau ini adik-adik mungkin ya, dede-dede. Bisa memang kalian beda kedewasaan, bisa memang beda usia ya. Kamu ngelihat dia tuh kayak main-main sama kamu. Dia loncat sana, loncat sini, singgah sana, singgah sini. Bahkan celup sana, celup sini, bahkan ya. Ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi ya, kamu nggak menemukan keseriusan dari dia. Begitu. Bisa memang karena dia ini masih punya banyak pilihan, dia ini masih dekat sama orang-orang lain, atau ya kamu tuh kayak sulit untuk diperjuangkan, kamu tuh punya banyak pilihan, jadi dia kayak nggak terlalu mau serius sama kamu gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya ya, kalau banyak orang yang mau sama kamu, dia merasa punya banyak saingan. Jadi kalau dia bandingkan dirinya dengan saingan-saingan itu, dia merasa dia pasti kalah. Jadi ya dia lebih kayak main-main aja sama kamu. Bisa vice versa. Bisa juga memang dia yang punya banyak pilihan, jadi dia tetap main-main sama kamu. Kayak gitu ya. Dia belum puas mungkin dengan masa mudanya. Dia belum puas untuk jajan sana jajan sini, main sana main sini, kayak gitu ya. Sedangkan kamu di sini, kamu dewasa banget, bahkan kamu sabar menghadapi dia gitu ya. Terus sebenarnya menghadapi orang yang dealing sama kamu ini, kamu nggak perlu banyak cincong ya. Kamu cukup diam aja, sebenarnya dia udah kayak takut kamu tuh kenapa, dia kayak khawatir apa dia bikin salah gitu. Karena ya serba salah juga sih kayak gitu. Kamu mau ngomong atau kayak marahin dia sekali dua kali itu ya, kamu masih ada energi ya untuk marah. Tapi ternyata marah-marah ataupun kamu bilang begini begitu, nasehatin kayak begini begitu, kamu ngerasa kayak gak mempan aja gitu ke dianya. Nah akhirnya mungkin kamu banyak diam, dan waktu kamu diam ya dia jadi ikutan diam kayak gitu. Aku juga lihat ya, di sini tuh mungkin kamu dulu diperlakukan kayak kurang baik sama dia ya. Ada mungkin kalian yang ngerasa kurang diapresiasi atau kurang dihargai gitu ya. Kamu kurang dihargai oleh dia. Mungkin setiap advice yang kamu kasih itu dia kayak nggak terima. Mungkin kamu banyak ngasih saran, dia merasa kamu tuh cuma bacot doang. Tapi ternyata ya, setelah kalian berkonflik atau kalian ini udah nggak bicara, nggak ketemu ya, dia merasa kayak kehilangan cahaya dari hidupnya gitu ya. Soalnya kan selama ini kamu kayak ngasih titik terang ke hidupnya, kamu tuh kayak bawa energi-energi positif ke dia gitu. Tapi dia kayak orang yang susah dibilangin mungkin ya, dia keras juga orangnya kayak gitu. Dan aku merasa ini orang cukup gengsi ya, cukup gengsi. Jadi kalau misalnya dia buat kesalahan ya, dia nggak terlalu mau mengaku salah dan apalagi minta maaf ya gitu. Jadi kayak kurang balance juga sama kamu. Kamu kayaknya banyak berkorban ke dia, dianya enggak gitu. So ketika ini beneran udah nggak bareng, dia kayaknya nggak perjuangin kamu, dia malah diamkan kamu gitu aja.
tapi di dalam diamnya dia kayak ngerasa kehilangan karena mungkin dia awalnya masih bisa kesana kemari saat kamu udah nggak ada, tapi setelah dijalanin kayak kosong yang dia merasa hampa. Kemudian ya dia introspeksi diri, dia koreksi diri, dan ternyata dia punya banyak kesalahan sama kamu. So orang ini kayak punya rasa bersalah dan pengen banget memperlakukan kamu lebih baik lagi karena kamu pantas diperlakukan dengan adil kayak gitu. Oke? Sekarang kalau kita lihat isi hatinya ya, di sini ada kata siblings, younger friends, responsibility. Nah, mungkin beberapa kalian merasa ini orang yang kamu cintai ya, tapi kamu merasa ini seperti adik kamu atau seperti anak kamu gitu, karena ya kamu sama dia itu kayak kamu banyak ngomong dia gitu. Berapapun usianya dia kayak anak kecil mungkin ya, jadi kamu mau nganggap dia ini seperti adik atau seperti anak kamu sendiri begitu ya, seperti saudara kamu ya. Jadi kamu cinta sama dia tanpa syarat, kamu kayak tulus aja gitu, pengen memberikan yang terbaik buat dia. Terus ada di sini pesannya take care of yourself ya. Dia merasa dia minta maaf banget karena dia nggak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi di saat kalian nggak bersama, dia tahu kalau kamu mampu menjaga diri kamu sendiri. Tapi dia tetap pengen bilang ya, dimanapun kamu harus take care ya, kamu harus hati-hati. Dia mau dimanapun kamu, usahakan kamu jaga diri, kamu diharapkan baik-baik aja. Karena sebenarnya meskipun dia nggak bisa berbuat apa-apa ataupun dia nggak punya mental untuk berjuang, sebenarnya dia selalu ingin kamu baik-baik aja, sehat-sehat aja, kayak gitu. Ini orang sebenarnya nggak banyak action ya, cuma dalam hati itu dia care banget sama kamu. Dia merasa kamu tuh dimana-mana kalau bisa jaga diri gitu. Dia merasa selalu pengen kamu baik-baik aja, kayak gitu ya. Terus yang aku lihat di sini ada kata your contradictions and complexities are interest. Nah, kayak gitu. Dia merasa memang kalian selama ini banyak pro kontra atau ya banyak lah selisih pendapat, beda pendapat. Ya itu sih menurut aku memang karena pola pikir kalian berbeda, cara pandang berbeda. Dia tuh mau ngasih tahu, isi hatinya bilang sebenarnya memang dia sadar kalau dia belum berpikir seluas kamu. Dia sadar kalau dia tuh masih belum dewasa, tapi ya sebenarnya kamu mampu melengkapi dia. Bahkan nih ya, mungkin kalau selama ini apa yang kamu bilang gak dia lakukan, sebenarnya ya dia ingat sih apa yang kamu bilang. Jadi nih orang kayak orang yang apa ya, baik tapi ada bandel-bandelnya gitu ya. Seperti anak kecil begitu ya. Jadi kalau kamu misalnya nih sering ngasih advice, ngasih nasihat atau saran, dia dengar itu. Bahkan dia ingat sampai sekarang apa yang kamu bilang. Ya meskipun dia nggak lakukan, tapi dia ingat. Dia merasa ya, apapun yang kamu bilang itu sebenarnya ngebantu dia banget. Saran yang kamu kasih itu ngebantu banget ya. Dan di sini ada kata something is about to end for now. Wow, ini nih yang sedih. Jadi sesuatu tentang akhir ya, tapi akhir ini nggak selalu tentang perpisahan, tapi bisa juga dia kayak pengen bilang meskipun saat ini kita berpisah atau memang kalian nggak bicara, nggak komunikasi, dia bilang ini untuk saat ini aja ya, kalian begini dulu untuk saat ini.
Dan akhir yang dia maksud itu lebih kayak suatu saat kamu akan melihat dia tidak seperti yang dulu lagi. Jadi dia kayak mau mengakhiri siklusnya yang lama, dia mau menjadi jiwa yang baru, dia mau menjadi pribadi yang baru. Dia mengakhiri semuanya di siklus yang lama itu. Dia bakalan menunjukkan ke kamu kalau dia yang sekarang itu bukanlah dia yang dulu. Atau suatu saat ketika kamu melihat dia, kamu sudah melihat dia dengan dewasa, dengan sosok yang lebih baik, kayak gitu. Terus di sini ada a new world is born. Nah, itu yang aku bilang ya. Dia udah terlahir baru. Bisa aja dia mengikuti vibrasi kamu, terutama kamu yang mungkin pola hidup kamu sudah baru, apalagi beberapa yang mungkin kalian spiritual awakening ya, sudah alami kebangkitan spiritual. Dia bisa mengikuti vibrasi kamu, terutama kalau ini twin flame ya. Kalau energi yang twin flame itu dia merasakan cipratan energi spiritual kamu dan mengikuti jejak spiritual kamu. Jadi seenggaknya ya dia bisa mengikuti cahaya itu dari kamu dan bisa menjadi sosok yang lebih baik, kayak gitu. Dan the time has come, the time to act is now. Nah, dia mau bergerak ke kamu, dia mau action ke kamu di saat dia benar-benar sudah lebih baik dan sudah lebih dewasa, kayak gitu. Oke. Kita lihat tarotnya ya. Ten of Cups. Oke. Ten of Swords. Wah. King of Wands. Oke. Chariot. Ya. Seven of Cups. King of Cups. Oke. Jadi ini yang kuat energi Cancer ya. Oke. Mungkin ada beberapa Cancer yang merasa bersalah atau merasa ingin lebih dewasa atau ingin mencintai dengan cara dewasa. Bisa vice versa ya. Mungkin ini ada bercat Cancer di antara kalian ya, atau di link sama Cancer. Ada juga sini Pisces ya, atau Pisces, ada Cancer, ada Scorpio, water sign mendominasi. Ada juga di sini Aries, Leo, Sagittarius sama Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Dia ini ya, dia merasa kamu adalah sosok yang berharga. Kamu tuh dianggap nggak sebagai orang yang dia cintai, tapi kamu juga dianggap sebagai keluarga. Dia menganggap kamu tuh seperti sosok kakak mungkin, atau kamu tuh seperti sosok ibunya atau ayahnya. Kamu punya family material gitu, kamu punya jiwa yang dewasa, jiwa yang mengalah mungkin ya. Jadi kamu tuh orangnya mengalah, kamu sabar menghadapi dia. Jadi ya kalau slack-slacknya atau clash-clashnya kalian itu dia anggap sebagai sesuatu yang lucu aja ya, yang benar-benar indah kalau dikenang gitu. Dan dia merasa dia belum berdaya untuk berjuang ke kamu, apalagi untuk menjaga kamu. Makanya dia bilang take care of yourself ya. Dia mau kamu selalu jaga diri kamu. Kamu tuh sangat berharga. Dia merasa ya dia belum siap untuk menjadi pelindung kamu, tapi suatu saat dia pengen melindungi kamu gitu. Mungkin memang pro kontra kalian yang sering
bikin kalian cekcok itu adalah jiwa petualangan dia ya. Dia masih belum serius menanggapi relationship atau menanggapi kamu ya. Jadi mau apapun status kalian, kamu mungkin ngelihat dia tuh ya seperti bocah gitu ya. Tapi dia sayang banget sama kamu, Kak ya. Dan dia sekarang sebenarnya tuh sadar kalau dia sangat mencintai kamu dan gak mau kehilangan kamu lagi. Dia kayak pengen membuat sebuah perubahan, dia pengen berubah haluan. Mungkin yang selama ini dia berpikir sangat childish, tapi kedepannya dia sangat mature ya, sangat dewasa. Di saat dia yakin kalau mentalnya siap, dia merasa sudah punya daya untuk berjuang, dia mau perjuangkan kamu gitu. Dan aku rasa namanya perubahan itu kan gak instan ya. Perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dia kategori lambat. Jadi ya dia mau kamu bersabar di dalam kelambatannya dia itu, ya, perlambatan dia itu. Ada pergerakan sih, cuma lambat memang gitu. Di saat dia sudah menjadi pribadi lebih baik, dia kan masih banyak keraguan. Karena sebenarnya dia pun punya banyak prioritas ya. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang dia itu masih merintis, bisa merintis masa depan, atau memang masih dalam studi, atau masih merintis karir. Nah, dia itu mau kamu mengerti bagaimana dia berproses. Terus di sini tuh yang dia sampein, dia sangat mencintai kamu. Jadi suatu saat dia akan perjuangkan kamu gitu. Ini King of Cups ya. Ini sosok yang pada dasarnya dia sudah dewasa gitu. Jadi kalau dia memperjuangkan kamu ya pada saat dia sudah sangat dewasa gitu. So ya nih orang pergerakannya lambat tapi pasti. Kayak gitu yang aku lihat ya. Cuma semua tergantung kamu, tergantung kesabaran kamu, bagaimana kamu mau menanti dia. Kayak gitu. Oke? Jadi ini aku bacain angka yang relate ya. Ada angka 4, 5, 11. Wah, twin flame ya. Ada 19, 17, 10, 40, 17 lagi, 35, 7, 13 ya. 7 lagi, 45 sama 23. Itu dia ya. Oke. Aku rasa inilah pile 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ya. Ini sekarang pile 3, pilihan 3. Tumpukan kartunya yang ketiga ya. Ada kartu King of Coins. Oke. Six of Cups. The Tower. Death. Six of Swords. Seven of Swords. Okay. Seven of Wands, Seven of Swords ya. Okay, 7, 7. Ace of Swords. Ya, itu dia. Lalu ini ada Voice Brave, Like. Fiona and the Unicorn. Snow White and her animal friends. Wolf Moon. Miss Spiderweb dan Brother Raccoon. Oke, ya. Ini energi yang kuat adalah Capricorn, Taurus, Virgo.
Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Itu dia, lengkap ya. Cuma ini yang kuat Scorpio, Pisces. Oke. Jadi kamu dealing sama orang yang dia mau nyampein isi hatinya. Ini adalah orang masa lalu, oke? Sudah berpisah, sudah nggak ketemu, nggak komunikasi. Sudah ada yang diblok, ada yang hapus akun, ya. Bye-bye. Kita tidak berkomunikasi lagi. Ada yang kayak gitu kan? Udah lama nih kayaknya. Ini orangnya pride-nya tinggi ya, harga dirinya tinggi banget, gengsian, dan punya big ego ya, egonya tinggi, tapi berkomitmen gitu. Dia kalau cinta sama kamu, dia pegang hatinya untuk kamu ya. Hati dipegang tuh gimana ya? Nah, dia jaga hatinya buat kamu, tapi dia nggak nunjukin. Jadi kamu ngelihat dia itu kayak nggak cinta sama kamu, padahal dia sayang banget sampai sekarang gitu. Dia sering banget ya teringat sama kamu, meskipun kalian nggak komunikasi. Bahkan dia rindu, dia kangen banget sama kamu. Ini ada yang udah terpisah jarak ya, sudah jaga jarak mungkin, atau sudah beda wilayah, beda kota, provinsi, atau beda negara gitu. Dan aku ngerasa ini orang cukup keras sama pendiriannya. Jadi ya sometimes kayak orang yang merasa paling benar ya. Dia mudah mengambil keputusan, apalagi ya kalau dia emosinya lagi menggebu-gebu, lagi emosi banget ya, dia nggak segan-segan ngeblok kamu tiba-tiba, atau hapus akunnya tiba-tiba gitu. Beberapa juga ada yang orangnya ini kalau secara komunikasi tuh ribet banget sama dia, tapi kalau udah ketemu care banget orangnya gitu. Jadi misalnya nih kamu ketemu sama dia, ini orang baik-baik aja dari cara bertutur kata, bersikap, tapi kalau udah masalah komunikasi ya, chat atau apa, dia tuh lama banget ngerespon. Dia itu orangnya manipulatif orangnya gitu. Jadi orang yang manipulatif itu ya bisa pura-pura sibuk mungkin, atau sok sibuk jadi nggak punya waktu ngerespon chat kamu, atau ya dia punya banyak alasan lah. Dia merasa mungkin banyak yang suka sama dia kah, atau banyak yang mau sama dia, atau banyak yang ngechat dia, jadi dia merasa nggak mau cepet-cepet ngerespon chat kamu. Dia berpikir bahwa ya emang lo siapa harus gue respon dengan cepat. Nah kayak gitu, gengsi banget ya, pride-nya tinggi banget gitu. Ini memang mungkin udah terbiasa hidup seperti itu ya, bisa dari keluarganya sudah punya kebiasaan seperti itu. Mungkin dia sudah sering hidup enak, jadi karena sudah sering hidup enak, gengsinya tinggi gitu ya, atau memang ya pada dasarnya orangnya gengsi gitu. Oke, sekarang kita cus ke isi hatinya ya. Isi hatinya dia itu di sini ada kata kalimat you will not let fear stop you this time ya. Dia bilang kamu jangan takut untuk berhenti ya. Mungkin
kamu tuh terlihat selama ini lebih bucin daripada dia ya. Sebenarnya apa ya, kayak kamu yang terlalu menunjukkan lebih membutuhkan dia gitu ya. Kamu lebih menunjukkan kalau kamu lebih menginginkan dia, sedangkan dia biasa aja. Jadi terkadang dia merasa ya lo juga pergi gue nggak masalah gitu, lo nggak mau lagi ya udah gitu. Itulah yang kemarin-kemarin yang terjadi ya kan, ada beberapa kayak gitu. Tapi di sini dia bilang lagi the gift of secret sight ya. Jadi ini sebenarnya dia kayak merasa ketika kamu nggak ada, kok hidupnya kayak mendung begitu, tidak ada gairah, tidak ada passion yang kuat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi istilahnya kayak udah nggak ada kamu baru terasa sakitnya kayak gitu ya, begitu sih. Terus ada di sini you inspire trust and confidence. Ini tuh mirip file berapa tadi ya, file 1 atau file 2, ada tentang trust issue ya. Tapi ini aku merasa dia yang punya trust issue sama kamu. Dia kayak kurang percaya sama kamu. Dia kurang percaya kalau kamu tuh yang terbaik. Dia kurang percaya kamu tuh nggak bisa menjadi the best, atau ya dia merasa adalah yang lebih baik daripada kamu. Masih banyak mungkin yang lebih baik daripada kamu. Tapi ternyata kamu sebenarnya yang bikin dia nyaman. Kamu sebenarnya yang membuat dia itu percaya kalau kamu yang terbaik gitu. Mungkin dia udah lihat sana sini, dia buat penilaian sendiri, ternyata yang lain itu nggak ada apa-apanya, atau yang lain itu kayak toxic aja di hidupnya, kayak gitu ya. Terus di sini ada I will watch over you. Nah, dia rajin banget stalking kamu. Dia rajin kepoin kamu di media sosial. Jadi isi hatinya itu meskipun dia diam, dia masih gengsi untuk buka komunikasi, dia gengsi untuk ajak kamu ketemu, tapi sebenarnya dia masih memantau kamu sampai saat ini ya. Dia rajin banget lihat foto kamu, postingan kamu ya, karena true desire-nya ya, keinginan dia itu sebenarnya adalah kamu begitu. Cuma gimana kalau basic orang yang gengsi itu susah banget diubah gitu ya. Aku juga heran kenapa masih ada orang gengsi di dunia ini ya. Ya begitulah. Tapi itu masih bisa diubah sih menurut aku. Orang yang gengsi itu kan karena belum bisa menstabilkan ego ya, belum tahu kapan dia harus menaikkan atau menurunkan egonya gitu. Jadi kita pun sebenarnya terkadang bisa seperti itu. Cuma memang orang ini karakternya atau memang wataknya dari dulu adalah sosok yang ngejaga harga diri banget gitu. Mungkin ya dia lahir dari keluarga yang terpandang, atau ya memang dari dulu dia diperlakukan dengan enak sama orang tuanya, atau dia punya masa lalu yang kelam juga ya. Ada tower moment di hidupnya dimana dia berubah banget menjadi sosok yang selalu menjaga harga diri kemanapun itu ya. Jadi gengsi makan terasi. Nah itu cuma kayak ya istilahnya kayak gitulah. Gengsi bau terasi dah. Terus ini ada reconsider your alliance, make new connection. Nah, ini tuh beberapa mungkin kalian merasa ini relationship yang toxic, hubungan yang toxic. Tapi sebenarnya ini bisa berubah siklus ya. Bisa menjadi siklus soulmate connection, bahkan twin flame connection.
Itu ada Six of Cups, ada juga energi Twin Flame ya. Fase kamu dan dia itu ada nyambungnya, ada sinkronisitinya ya. Kamu tuh nggak kebetulan hadir di hidupnya, dia pun nggak kebetulan hadir di hidup kamu. Jadi dia hadir ke hidup kamu pun sebenarnya kayak membuat perubahan jiwa kamu menjadi sosok lebih spiritual. Dan kehadiran kamu tuh sebenarnya secara tidak langsung mampu men-trigger dia, memacu dia untuk berubah, setidaknya untuk bisa menjadi diri sendiri dan nggak menjadi orang yang gengsi kayak gitu ya. Terus ini ada a safe place for you to go. Nah dia bilang kayak gini, kalau kamu mau pergi, pergi aja. Kalau kamu nggak mau menoleh ke aku lagi, ya nggak apa-apa. Karena dia merasa ya, kamu tanpa dia sebenarnya kamu bisa lebih bahagia. Tapi ternyata kamu nggak bahagia kan, kalau nggak ada dia. Jadi ini orang gengsi-gengsi mellow sih sebenarnya. Dia orangnya mellow. Dia merasa ya udahlah, gue nggak pantas buat lo. Gue susah banget ngendaliin ego, ngendaliin gengsinya gue. Nah dia ngerasa kayak gitu. Jadi terkadang dia berpikir ya kamu mungkin berhak mendapatkan yang lebih baik, berhak mendapatkan yang lebih gentle atau lebih berani. Kamu berhak mendapatkan sosok yang lebih yang lebih bisa menjadi diri sendiri. Soalnya kalau dia masih hidup dalam banyak hal-hal yang fake, hal-hal yang penuh kepalsuan kayak gitu. Cuma kalau ini energi mirror ya, twin flame, kalau kamu mengirimkan energi positif ke dia, secara tidak langsung dia menerima energi positif kamu. Di masa-masa kalian sendiri-sendiri dulu, kalian banyak menyendiri ya, aku rasa kalau ini twin flame yang benar-benar ya sejati, dia bakalan tertuntun juga sih oleh semesta untuk menerima cahaya kehidupan itu, supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri, supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Nah saat memperbaiki satu sama lain itu kan baru bisa union ya. Oke, kita lihat tarotnya lagi. Hierophant ya. Eight of Cups, Page of Swords, Queen of Pentacles, Four of Cups. Oke. Dan ini the Sun. Oke, ya. Ini yang kuat adalah Leo, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra. Nah, itu dia. Jadi, kenapa dia merasa kemarin-kemarin itu membiarkan kamu pergi, atau ya dia merasa perlu melepaskan kamu? Ya mungkin saat itu entah kamu atau dia sudah ada yang lain ya, kalian punya yang lain, ada orang ketiga, orang keempat, atau bisa juga ada pihak lain yang mempengaruhi, yang mengendalikan dia begitu. Bisa orang tua, keluarga, saudara, ataupun teman ya. Dan dia pun membiarkan kamu, tidak memperjuangkan kamu saat itu, karena dia pun saat itu belum bisa mengontrol dirinya. Jadi daripada makin runyam, ya gue lepasin loh. Nah dia ngerasa gitu ya. Terus kamu tuh sebenarnya nggak benar-benar dia lupakan ya. Dia sebenarnya nggak benar-benar meninggalkan kamu. Dia sebenarnya nggak benar-benar hilang dari hidup kamu, karena dia masih meninggalkan cintanya buat kamu gitu.
Dan aku merasa menurut dia kamu udah bawa sebagian jiwanya, kamu udah bawa separuh jiwanya gitu. Terus kalau kalian gak komunikasi, kalian gak bertemu, dia mau ngomong kalau dia kan rajin nih stalking kamu, dia rajin kepoin kamu di media sosial. Sebenarnya lihat foto kamu aja dia udah merasa nyaman, dia udah merasa tentram, hatinya tenang ya. Karena lihat wajah kamu aja bawaannya happy, bawaannya senang gitu. Dan dia itu kagum banget sama kamu yang mampu menjadi diri kamu sendiri. Bahkan dia lihat kamu tuh sekarang semakin shining, semakin bersinar ya. Dia semakin berhasrat atau punya passion yang makin kuat sama kamu gitu. Terus aku ngerasa kamu sekarang sangat stabil ya. Bahkan mungkin kamu sekarang lebih dari dia. Mungkin dulu dia yang mungkin terlihat kaya daripada kamu. Mungkin dulu dia yang kelihatan lebih hebat daripada kamu. Atau dulu yang semena-mena itu dia. Nah sekarang dia melihat kamu yang jauh lebih baik daripada dia. Kamu banyak berubah. Mungkin secara finansial kamu sekarang mapan. Mungkin kamu tuh semakin menarik saat ini, semakin cantik, semakin tampan. Ya dia semakin kangen sama kamu. Cuma dia masih stuck ya energinya. Masih stuck banget. Dia merasa kamu kayak kebahagiaannya dia gitu. Jadi kehilangan kamu sebenarnya kalau kalian gak bersama ya. Apalagi ini kalau yang punya spiritual connection, pasti kamu bisa merasakan bahwa hidupnya itu sekarang gak baik-baik aja. Kalau kamu gelisah, sebenarnya banyak hal yang terjadi dengan dia saat ini, terutama problem-problem dalam hidupnya gitu. Terus ya menurut aku kamu melangkah pergi atau kamu berusaha melupakan dia pun kamu kayaknya gak bahagia. Kamu berusaha melupakan juga kamu kayak semakin tersiksa. Jadi ya sebenarnya dia pun adalah kebahagiaan kamu, besannya kamu ya. Jadi ini kuat banget energi-energi spiritual dimana kamu tuh sama dia seperti dua energi yang satu vibrasi, banyak ups and down-nya, tapi pada ujungnya membawa perubahan baik satu sama lain kayak gitu. Dan semoga sih ada union ya. Dia mau berjuang buat kamu suatu saat nanti, tapi dia kayak memantau situasi dulu ya. Apalagi kamu dealing sama orang yang gengsinya parah banget ya. Meskipun dia mau ke arah spiritual, tapi dia belum membereskan toksik di hidupnya. Jadi dia masih gengsi sampai sekarang ya. Makanya hidupnya itu sering gelisah karena dia nggak membereskan perasaannya sama kamu. Dia nggak membereskan ini semua baik-baik ya. Dia malah membiarkan kamu let go. Padahal sebenarnya dia nggak mau kamu meninggalkan dia gitu. Dia tuh sebenarnya nggak rela kalau kamu sama yang lain. Tapi kalau suatu saat dia dengar desas-desus atau dia kepoin kamu, ternyata kamu sudah sendiri atau kamu sudah tidak terikat dengan yang lain, atau kamu tuh benar-benar udah worth it lah untuk dia datengin ya, dia bakalan datang, dia bakalan menghampiri ya, dia bakalan bicara sama kamu kayak gitu. Oke. Dan ini tuh yang angka-angka relate ya buat kalian. Ada 6, 16, 13, 7, wah. Terus 5, ada 26, 29, 8, 9, 1, 4 sama 14 dan 19. Itu dia ya.
Oke, aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.